Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda? Mau dicintai oleh Allah? Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama bangsa dan negara. Anak soleh cerdas, selamat, mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, begitu cara menjawab salam. Adik-adik soleh dan soleha sekalian yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil khusus teman-teman soleh, adik-adik soleh dan soleha sekalian yang ada di rumah. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan Kak Ruslan juga berharap begitu setiap saat. Kalau tidak sehat, kita tidak akan semangat belajarnya, tidak akan semangat beraktivitas, semua terasa berat. Kenapa? Karena kurang sehat. Makanya harus sering menjaga kesehatan. Wajib menjaga kesehatan. Adik-adik soleh dan soleha sekalian, bersama lagi dengan Kak Ruslan dalam program Anak Soleh. Yang tentunya Kak Ruslan sering ditemani sama kakak yang luar biasa, yakni Kak Habib. Berikan salam sama Kak Habib. Assalamualaikum Kak Habib. Ya barakatuh Kak Ruslan. Ya, Semangat. semangat. Harus tetap semangat, ya. Ya, adik-adik soleh dan soleha sekalian, sekarang kita akan belajar banyak hal. Pada kesempatan ini banyak sekali yang akan kita pelajari. Cuman sebaiknya setiap memulai aktivitas, apalagi memulai pembelajaran, sebaiknya dimulai dengan membaca doa. Sudah hafal doa belajar? Ya, siapa kira-kira yang berani untuk memimpin doa hari ini? Oh ayo angkat tangan, siapa? Oh Masya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, adik-adik soleh dan soleha sekalian, khususnya yang ada di rumah, apalagi yang ada di studio semuanya. Sekarang kita akan mau belajar. Tapi sebelum belajar kayaknya ada yang mau bertanya nih. Ya, mau bertanya apa? Oh, kau belum sehat hari ini. Sakit apa? Oh, lagi beringus lagi dari dulu. Oh, Masya Allah. Semoga cepat sembuh. Semoga cepat sehat. Tapi semangat kan hari ini belajarnya? Semangat. Harus semangat. Karena mau belajar itu, orang yang belajar itu orang yang paling cepat masuk surga. Nah, itu yang Nabi sampaikan bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Siapa yang bersungguh-sungguh, yang bersemangat mau belajar, biar lagi kurang sehat, saya mau belajar Ustadz, saya mau belajar Kak, saya mau belajar Ustadzah, saya mau belajar Pak Guru, semangat sekalipun saya kurang sehat. Maka orang yang seperti ini pasti cepat masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang mau masuk surga? Ya semuanya lah pasti ya, tidak ada yang tidak mau masuk surga. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bacaan dalam Quran atau tanda baca. Ada juga makharijul huruf, ada sifatul huruf, ada hukum-hukum dalam Al-Quran. Nah sekarang Kak Ruslan akan tunjukkan dalam Quran itu ada yang huruf dibaca pendek, ada yang dibaca panjang. Tidak semuanya pendek, tidak semuanya juga dibaca panjang. Makanya ada aturan mainnya dalam membaca Quran. Khususnya berkaitan dengan tanda panjang dan pendek ini macam-macam banyak. Banyak modelnya, banyak nama-namanya, banyak versi-versinya. Sehingga itu Kak Ruslan akan tunjukkan yang paling dasar. Yang pertama sekali akan dipelajari dari tanda panjang. Tanda panjang dalam Al-Quran atau dalam istilah tajwid disebut dengan mad. Ya, apa itu mad? Tanda panjang. Tanda panjang itu apa? Mad. Oke. Mad itu tanda panjang. Sekarang Kak Ruslan akan ajarkan berkaitan dengan tanda panjang ke hadits. Tapi yang paling dasar, yang pertama sekali yang akan kita pelajari dalam tanda panjang ada namanya mad tabi'i, ya. Mad, ya, mad tabi'i, ya, mad tabi'i. Mad tabi'i itu mad yang atau mad asli, dikenal dengan mad asli. Ya, panjangnya hanya 2 harokat atau 2 ketukan. Ya, Kak Ruslan, kapan bacaan itu disebut dengan mad tabi'i atau mad asli? Kapan saya mau baca ayat itu atau kalimat itu, ini disebut saya bisa tahu ini mad tabi'i, Kak Ruslan? Ya, kita lihat ya, rumusnya mudah. Mad tabi'i itu kita bisa lihat kalau ada huruf yang berbaris ini. Ini huruf apa? Kalau berbaris di atas biasanya dibaca apa? Fathah atau bunyinya A, ya kan? Bunyinya A. Kalau yang bunyinya A biasanya berpasangan dengan huruf alif setelahnya. Ada huruf alif setelahnya. Ini pasangannya fathah, pasangannya alif. Contoh yang tadinya ba, ini baca pendek tidak? Baca pendek atau baca panjang? Pendek. Ya, ba. Oke. Kapan ba ini dibaca panjang? Kalau setelah ba ada huruf alif. Ya, perhatikan. Ba. Ba. Kali ini ba. Ba. Oke, ba. Ba. Berarti rumus pertama mad tabi'i atau mad asli, setiap huruf yang berbaris A atau yang di atas, kalau setelahnya atau berpasangan dengan huruf alif, maka dipastikan itu adalah mad tabi'i atau mad asli. Huruf apa saja? Kita ganti hurufnya misalnya menjadi, ini huruf apa? Huruf apa? Ayo. Ja. Kalau ini dibaca? Ja. Oke. Ini huruf apa? Na. Ini? Oke. Ini huruf apa? Ko. Kalau ini? Ko. Oke, sudah pintar kalau begitu, luar biasa ya. Jadi mad tabi'i ini pertama adalah fathah atau huruf yang berbaris fathah bunyi A berpasangan dengan huruf A alif yang tidak berbaris. Ba jadi ba, na menjadi na, ja menjadi ja, ka menjadi ka. Rumusnya di mana? Di alifnya. Fathah bersamaan dengan alif. Yang kedua, huruf yang berbaris kasrah. Kasrah itu bunyinya apa?
I. Ya, kasrah itu bunyinya I. Kapan bunyi I ini dibaca panjang? Kalau dia berpasangan dengan huruf ya yang sukun. Oke, ya yang sukun. Misalnya ini huruf apa? Hah? Kalau baris di bawah ki, kalau di atas ka. Ka. Coba bilang ka. Jangan ka, bukan ka. 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 Oke, ka. Kalau baris di bawah ki. Ki. Oke, ki. Ini tidak bisa dibaca panjang kalau tidak bersama dengan huruf ya. Lihat bagaimana modelnya. Nah, dibaca panjang. Ki. 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 Oke. Ini huruf li. Kalau ada ya sukunnya li. Ah, pintar. Oke. Kalau ini huruf apa? Ri. 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 Ya, ri. Kalau dia bersamaan dengan ya sukun ri. Ya, ri. Ah, kalau ini huruf zi. Zi. Ya, kalau ada ya sukunnya jadi zi. Oke, zi. Cukup saja zi. Oke, bisa ya? Ki. Ki. Li. Li. Ri. Ri. Oke, zi. Jadi zi. Oke, yang ketiga mat tabi'i itu setiap huruf yang berbaris dhamma. Apa itu dhamma? Huruf yang bunyinya u. Bunyi u namanya dhamma. Kapan dibaca panjang bunyi u? Ketika dia bersamaan dengan waw yang sukun. Oke? Waw yang sukun. Contoh misalnya huruf ini apa? Mu, ya. Mu. Kalau sudah ada waw sukun dibaca mu. Oke, bisa? Apalagi misalnya ini huruf ya, ini huruf apa? Ya, khu. Hal itu khu. Oke, sudah ya? Jadi ini rumusnya. Rumusnya di sini mat tabi'i itu ketika pertama setiap huruf yang berbaris fathah atau bunyi a bersamaan dengan alif. Ba jadi ba. Na menjadi na. Ja menjadi ja. Ko menjadi ko. Kalau dia berbaris di bawah atau bunyi i selamanya berpasangan dengan huruf ya. Ya yang sukun. Jadi ki menjadi ki, li menjadi li. Oke. Ri, zi menjadi zi. Yang terakhir untuk mat tabi'inya huruf yang berbunyi u atau apa namanya dhamma. Dhamma u ya. U dibaca panjang ketika bersamaan dengan huruf yang waw sukun. Waw sukun. Mu menjadi mu. Khu menjadi khu. Rumusnya ada di sini. Ada yang mau ditanyakan ke Kak Ruslan? Ayo, coba diperhatikan betul-betul dulu. Baru mau bertanya, silakan. Coba berdiri Aiman di sini. Ada tidak yang tidak dipahami sama Aiman tentang mat tabi'i dengan contoh yang ada semuanya? Ada. Apa? Ri dan zi. Ri dengan zi. Ini kan ri, zi. Kenapa? Hurufnya agak berbeda dengan yang huruf wafa. Oh, hurufnya berbeda dengan huruf Wafa. wafa. Bedanya di mana? Kalau yang di wafa itu cetakan mesin. Kalau yang di sini cetakan Kak Ruslan dengan tangannya Kak Ruslan langsung. Ya, hurufnya tetap
sama, tulisannya beda. Itu saja pertanyaannya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ada yang mau bertanya yang lain? Ya, kenapa? Pertanyaannya apa? Di situ saja, ya. Suara rinya seperti di. Rinya seperti Di. di. Ri. Ri sama dengan? Di awalnya seperti ada e. Di awalnya seperti ada? E. E. Oh, ada E. Oke, hanya itu saja. Apalagi? Oke, duduk. Ya. Karena hari ini sebenarnya pembahasan itu sudah lewat Kak Habib, berkaitan dengan makharijul huruf. Ya, ri itu dibaca agak tipis, dibaca tipis. Makanya bunyi dari ra menjadi ri, ra menjadi ri, ya. Ra menjadi ri. Nanti sudah lewat sebenarnya pembahasannya berkaitan dengan makharijul huruf. Dia dibaca tipis ketika huruf ra itu berbaris kasrah. Bedalah bunyi antara ri dengan di. Di, ri tidak sama. Di, ri sama tidak? Ri, di, ri sama? Tidak sama. Ya, sekarang Kak Ruslan berharap coba kita perhatikan penerapannya ini ada di surah. Surat apa hari ini akan kita pelajari? Surat apa? At-Takasur. Coba dibuka surat At-Takasur. Yang ada di rumah silakan ambil Qur'annya, buka surah At-Takasur. Juz keberapa? Juz yang ke-30. Surah At-Takasur. Juz yang ke-30. Siapa yang mau membaca, yang berani? Ayo, siapa? Oh, Masya Allah. Yang lain ketika ini teman kita Nazifah, itu mau membaca, lah yang diperhatikan, dibuka Qur'annya supaya kita bisa tahu, oh seperti ini mat tabi'i kalau di ayat. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Oke, perhatikan ya, perhatikan pelan-pelan ya. Di situ ada mat tabi'i. Nah, adik-adik soleh dan soleh sekalian, kalau setelah lihat ini masih ada yang masih mencari-cari, begitu juga di rumah mencari-cari surat At-Takasurnya. Nanti Karusana akan lanjutkan ya. Tapi supaya kita lebih fokus. Tapi sebelum melanjutkan, kita sebaiknya jeda dulu ya, boleh kan? Oke, anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Wow, tetap semangat ya? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Adik-adik soleh dan soleha yang ada di rumah, masih semangat kan? Pastinya dong. Hari ini sebagaimana yang Karusan sampaikan tadi, kita akan melanjutkan bacaan surat apa tadi ya? Surat At-Takasur. Nanti penerapan dari mat tabi'i. Di surat At-Takasur ini kita akan lihat, oh mana yang mat tabi'i, ya kan? Kalau seperti ini kan hanya satu-satu huruf. Itu di surat At-Takasur kita akan lihat per ayatnya. Di kalimat yang panjang, ini yang disebut dengan mat tabi'i dan ini yang bukan mat tabi'i. Tadi siapa yang membaca ya? Oh, Masya Allah. Ayo, sampai ayat berapa tadi? Sampai ayat ketiga ya, masuk ke ayat keempat. Coba masuk ayat keempat. Summa kalla, langsung saja. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim
Thumma latarawunnaha ainal yakin Thumma latus'alunna yawma izin anin na'in. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Perhatikan, Kak Ruslan akan baca, ya. Baca satu-satu. Diperhatikan betul. Kemudian kita akan lihat mana huruf yang berkaitan dengan mat tabi'i. Oke, yang ada hukum mat tabi'i di situ mana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lihat sama Kak Ruslan. Lihat di Qur'annya, matanya di Qur'an, telinganya sama Kak Ruslan. Oke? Alhaakumut takatsur. Perhatikan, di ayat pertama ada tidak mat tabi'i? Ada. Di kata apa? Alha. Ya, kata alha. Kata apa? Alha. Selain dari kata alha, apa lagi? Huruf apa? Ya, takasur. Ada huruf kaf kan? Huruf kaf. Kan ada bersama dengan huruf alif. Kasur. Ini kan? Ini di kata ka. Ya, di huruf ka. Alhaakumut takasur. Tidak boleh terlalu panjang. Mat tabi'i itu hanya 2 harokat, 2 ketukan. Tidak bisa dibaca alhaakumut takasur. Salah. Oke, yang benarnya alhaakumut takasur. Sama-sama 1 2 3. Alhaakumut takasur. Oke, hatta zurtumul maqabir. Oke, 1 2 3. Hatta zurtumul maqabir. Ulang 1 2 3. Hatta zurtumul maqabir. Oke, coba yang ini dibaca. Ayat keduanya. Yang ayat keduanya. Langsung ayat kedua. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Oke, maqabir. Bacaannya sudah benar atau tidak? Sudah? Benar. Masya Allah, luar biasa. Namanya siapa? Embun di tengah hari. Oh, tidak ada embun di tengah hari, embunnya di siang hari. Hatta zurtumul maqabir. Coba sama-sama dari ayat pertama sampai ayat kedua. 1 2 3. Alhaakumut takasur. Terus hatta zurtumul maqabir. Oke. Kalla sawfa ta'lamun. 1 2 3. Kalla sawfa ta'lamun. Ya, Kak Habib, yang mat tabi'i dikata kalla sawfa ta'lamun di mana? Di la. Nah, di kata atau huruf la. Kenapa ada di huruf la? Karena huruf la itu berbaris apa? Berbaris fathah kan? Huruf apa itu? Huruf la kan? Kenapa dibaca panjang? Karena yang berbaris fathah bersamaan dengan alif. Maka kalla saufa ta'lamun. 1 2 3. Kalla saufa ta'lamun. Coba dari ayat pertama sampai ayat ketiga. 1 2 3. Alhaakumut takasur. Terus hatta zurtumul maqabir. Terus kalla saufa ta'lamun. Oke, cukup. Siapa yang bisa membaca ayat pertama sampai ayat ketiga? 3? Siapa, ayo?
Siapa? Ya, Masya Allah. Nah, ini namanya siapa? Nawaf al-Muslimah bin Oke, ayat 1 sampai ayat 3. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Masya Allah. Ya, perhatikan ayat keempatnya. Summa kalla sawfa ta'lamun. 1, 2, 3. Summa kalla Sawfa ta'lamun. Ya, di kata summa kalla sawfa ta'lamun, di huruf apa dia ada mat tabi'i? La. Kata atau huruf la. Kenapa di huruf la? Huruf lamnya berbaris fathah atau bunyi a bersamaan dengan huruf alif. Maka itulah disebut dengan huruf atau mat tabi'i. Setiap fathah, huruf yang berbaris a yang berbunyi a bersamaan dengan alif atau berpasangan dengan huruf alif yang tidak berbaris, maka itu disebut dengan mat tabi'i. Berapa ketukan? Berapa harokat? 2 harokat. Summa kalla saw. Tidak boleh terlalu lama. Summa kalla saw. Salah. Oke? Hanya 2 ketukan. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Summa kalla sawfa ta'lamun. Oke, masuk ke ayat yang berikut. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. 3. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Lanjut. La tarawunnal jahim. Terus. Summa la tarawunnaha aynal yaqin. Oke, di 3 ayat ini mana huruf yang memiliki mat tabi'i? Kak Ruslan mau tanya ini. Siapa? Mana yang bisa jawab ya? Kak Ruslan mau tunjuk. Coba perhatikan dulu di Qur'annya. Di 3 ayat ini mana huruf yang memiliki mat tabi'i? Perhatikan. Nah, coba yang ini sebutkan huruf apa saja. La. La yang mana? Baca ayatnya. Baca ayatnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Oke, di kata di huruf la. Kalla. Oke, kalla. Oke. Ada lagi yang bisa? Insyaallah sudah dapat. Coba siapa? Aiman bisa? Bisa? Oke, yang mana? Ayo. Tunggu. Saya tidak mau kemana-mana. Iya, yang mana? Itu lain lagi. Bukan itu Aiman. Oke. Kenapa? Ya? Yang mana? Ha. Yang mana kalimat ha itu ha yang mana? Banyak sekali hanya di situ. La tarawunnal jahim. Terus, itu bukan mat tabi'i. Nanti bukan itu mat tabi'inya. Nanti ada itu mat arid lis sukun. Ini kita belum masuk ke sana. Kita masih masuk pada mat tabi'i. Memang ada kasrah bersamaan dengan ya, tapi setelahnya itu ada huruf yang ini kan, ada huruf lagi. Kemudian dia sukunnya bukan pada terakhir huruf ya-nya itu, tapi pada huruf yang berikutnya. Kata ha, coba dibaca Kak Habib. Nah, Ya, summa la tarawunnaha ainal yaqin. Summa la tarawunnaha, huruf ha, mana huruf ha? Huruf ha fathah kan bersamaan dengan alif, maka dibaca ha, ya kan? Ha. Summa la tarawunnaha
ainal yaqin. Ayat terakhir sama-sama. Tsumma latus. Ayat terakhir. 1, 2, 3. Tsumma latus na yauma idzin. Oke. Banyak mengulang. Banyak apa? Mengulang. Di mana? Di mana saja harus rajin mengulang. Oke? Adik-adik soleh dan solehah sekalian, ini beberapa penerapan dalam surat At-Takasur berkaitan dengan mad tobi'i. Mad tobi'i. Apa mad tobi'i? Atau mad asli. Bagaimana kita bisa ketahui mad asli? Ketika fathah bersamaan dengan alif, kasrah bersamaan dengan ya sukun, dhamma bersamaan dengan waw yang sukun. Jadi dilihat saja di Quran. Kalau ketemu dengan begitu, maka dipastikan itu adalah mad tobi'i. Oke adik-adik soleh dan solehah sekalian, kalau Ruslan rasa semuanya bisa dipraktikkan di rumah, coba ditutup Qurannya. Sekarang kita akan belajar tentang doa-doa dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali doa-doa ini. Ada doa tidur, ada doa makan, ada doa naik kendaraan, ada doa macam-macam. Semuanya ada doa. Kenapa harus berdoa kita sebagai muslim? Apapun kita lakukan harus berdoa. Alasannya adalah agar supaya kita semuanya ini setiap bergerak akan dinilai ibadah, dapat pahala. Makanya kita harus rajin berdoa. Hari ini kita mau belajar doa apa ya? Ada yang kasih saran? Kita mau belajar doa tentang apa? Ya? Oh, berarti pernah mimpi buruk? Oh, pernah. Pernah atau sering? Sering sekali. Oh, sering sekali. Kalau sering mimpi buruk begitu berarti kalau tidur tidak baca doa. Bagaimana doa tidur? Ya? Memang begitu, berarti tidak baca doa. Ya, siapa yang bisa baca doa ketika dia tidur mimpi yang baik-baik ya? Mimpi yang baik-baik, dia bangun kemari sehat bugar, alhamdulillah, senyum-senyum. Saat itu dia harus baca doa. Siapa yang bisa baca doanya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qadla hajati. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi hajatku. Ya, sekali lagi supaya semuanya bisa hafal. Semuanya sudah hafal? Belum coba ya jadikan berikan petunjuk kita di sini, adik-adik, teman-teman semuanya, apalagi yang ada di rumah, agar supaya bisa baca doanya. Bangun tidur segar-segar, mimpi yang indah, baca doa. Bagaimana doanya? Kuatkan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi qadla hajati. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi hajatku. Ya, sudah dihafal? Sama-sama. Alhamdulillahillazi qadla. Oke, Embun coba di depan dengan Kak Ruslan, sini. Maju di depan. Ya. Hari ini Embun menjadi Ustazah Embun. Oke? Ya, harus diajarkan ke teman-teman semua, apalagi yang ada di rumah. Hai teman-teman sekalian, ini Ustazah Embun akan mengajarkan kita tentang doa ketika mimpi yang baik. Kan mimpi yang baik itu harus disyukuri. Bagaimana doanya Ustazah? Coba ditunjukkan kita di sini Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Alhamdulillahillazi qadla hajati. Oke, sampai situ. Alhamdulillahillazi qadla hajati. Wow, Masya Allah, sudah hafal. Kak Habib sudah hafal? Hafal. Coba Kak Habib.
Alhamdulillazi qatlal hajati. Oh, begitu saja? Atau ada yang kurang? Oh, bukan begitu. Bukan begitu. Mirip. Berarti mirip. Tidak sama dengan cetakan. Bagaimana? Coba diulang. Alhamdulillahillazi qatla hajati. Oh, sudah hafal semuanya? Ya, sekali lagi yang ada di rumah. Yang ada di rumah? 1, 2, 3. Alhamdulillahillazi qatla hajati. Artinya? Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi hajatku. Masya Allah, ya, ini doanya. Setiap kali mimpi yang indah harus baca doa. Kalau ingin mimpi yang indah, sebelum tidur baca doa. Kayaknya ada yang mau bertanya ini. Ya, ya. Aiman ini Masya Allah luar biasa ya. Aiman semangat. Adik-adik soleh sekalian, supaya kita mimpinya indah, tidak akan terganggu, bangun dari mimpi tidak ketakutan, maka sebaiknya sebelum tidur baca doa. Tetapi sebelum baca doa kita apa dulu sunnah tidurnya? Berwudu dulu kan? Berwudu dulu. Masya Allah, Aiman sering berwudu kalau sebelum tidur. Wah, luar biasa. Ini harus jadi contoh seperti Aiman. Setiap kali sebelum tidur berwudu. Kemudian kalau memungkinkan sholat 2 rakaat. Kalau tidak memungkinkan berarti langsung tidur. Baca doa. Alhamdulillah dapat mimpi yang indah tadi malam. Ya. Ya, luar biasa. Dapat mimpi yang indah, kemudian doanya seperti tadi. Alhamdulillahilladzi qatla hajati. Jangan lupa diamalkan. Oke? Setelah ini kita akan mendengarkan kisah atau ceramah yang luar biasa, yang sangat menarik. Tetapi sebelum melanjutkan, kita jeda dulu. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, mulia. Wow, Masya Allah. Masih semangat ini semuanya? Alhamdulillah. Adik-adik soleh dan solehah sekalian, wabil khusus yang ada di rumah sekalian, sebagaimana Kak Ruslan sampaikan tadi, kita akan mendengarkan kisah yang luar biasa. Yang kisahnya juga Kak Ruslan belum tahu kisahnya tentang apa. Kak Habib tahu? Tidak tahu juga. Penasaran Kak Habib? Kita dengar langsung sajalah. Ayo, siapa yang mau berkisah hari ini? Angkat tangan, maju di depan. Masya Allah, maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan cerita tentang Nabi Hud alaihi salam. Jadi anak dari Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Sam bin Nuh, memiliki keturunan, yaitu suatu kaum. Kaum itu sangatlah hebat, perkasa, dan kuat. Kaum itu bernama Had. Kaum Had tinggal di dekat Yaman. Allah memberikan kemakmuran yang besar kepada kaum Had. Tapi mereka menjadi sombong dan bermegah-megahan. Mereka melihat kekuasaan kemuliaan berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Dari awalnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mereka menjadi menyembah berhala di tokoh-tokoh mereka. Yang mereka sembah adalah Syamud dan Al-Hatar. Disitulah tiba Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka malah menganggap Nabi Hud alaihi salam lemah akal dan gila. Mereka menantang azab yang diancamkan Nabi Hud alaihi salam itu. Mereka masih saja menyembah berhala-berhala itu. Hingga Allah pun mendatangkan musim yang panjang hingga membuat sungai-sungai kering. Hewan dan tumbuhan banyak yang mati. Nabi Hud alaihi salam berdakwah untuk menyembah Allah dan berdoa kepada Allah. Dan Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Kebanyakan dari mereka tidak paham dengan ucapan Nabi Hud itu. Mereka masih saja menganggap Nabi Hud itu lemah akal dan gila. Hingga azab yang sebenarnya pun terjadi. Datang awan hitam yang membelentang di langit. Mereka mengira itu adalah awan dari hujan lebat yang akan datang. Mereka sangat senang karena hujan lebat akan datang. Tapi dugaan mereka salah besar. Itu adalah angin yang kencang dan dingin. Dari awalnya bersorak-sorai menyambut hujan, mereka menjadi menangis dan berminta tolong. Dari awalnya mereka berdiri kokoh, mereka menjadi bergelimpangan di mana-mana. Sisa Nabi Hud dan kaumnya yang masih hidup. Nabi Hud pun hijrah ke Hadramaut. Nabi Hud pun wafat di tempat baru itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijawab salamnya. Wow, ceritanya menarik kan? Ada tidak yang bisa memberikan simpulan dari ceramah yang tadi? Ya, ada tidak? Ada tidak yang bisa? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari isi ceramah tadi? Ayo, siapa yang bisa? Ceritanya tentang kisah Nabi siapa? Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud itu tadi disebutkan hidup di zamannya kaum apa ya? Kaum Ahad. Ya, kaum apa? Ya, tadi ini si penceramah. Kaum Ad, bukan kaum Ahad ya. Kaum Ad. Kaum Ad itu kebiasaannya buruk-buruk di sana. Mereka itu tidak menyembah Allah. Apa yang mereka sembah saat itu? Berhala. Berhala itu tahu berhala tidak? Berhala itu semacam patung kecil-kecil, yang besar-besar, yang lebih besar. Untuk apa? Disembah. Gambar-gambar atau apa saja yang dianggap ada kekuatan itu kemudian disembah-sembah, itu disebut dengan berhala. Atau di zaman sekarang bisa juga disebut dengan jimat. Tidak bisa kita percaya pada jimat, tidak bisa kita percaya pada hal-hal yang lain. Oh, patung ini nantinya akan bisa membuat kita terbang.
Tidak bisa kan? Ada patung membuat bisa terbang? Kita bisa terbang dengan pesawat. Oh, kalau saya memegang buku ini biar saya tidak belajar langsung jadi pintar. Itu tidak diperbolehkan. Oke? Kak Ruslan berikan contoh seperti itu, artinya jangan menganggap semuanya itu bisa dengan sendirinya. Ada yang bisa lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Kita sebagai seorang muslim yang taat, apalagi rajin ngajinya, rajin ibadahnya, kemudian rajin belajarnya, yang senantiasa disampaikan bahwa itu Allah itu maha kuasa. Lihat waktu itu kaum Ad itu yang merasa sombong, merasa kuat, merasa semuanya punya. Dan pada saat itu yang unik apa? Orang itu dihargai kalau punya kekuasaan, punya harta, punya apa lagi? Jabatan. Pokoknya kalau punya semuanya, maka orang itu sering dihargai melebihi dari yang lain. Merasa hebat mereka saat itu. Tapi uniknya mereka tidak menyembah Allah. Mereka menyembah berhala. Hanya berhala saja yang disembah. Mereka merasa angkuh, merasa sombong dan seterusnya. Diutuslah Nabi siapa tadi? Nabi Hud di kaum Ad, bukan Ahad, di kaum Ad. Didatangkan di situ Nabi Hud alaihissalam, disampaikan risalah, menyembah itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Ya, semua apa yang kita miliki itu sumbernya dari Allah. Mereka tidak percaya. Mereka menganggap apa Nabi Hud tadi? Nabi Hud mereka anggap apa? Orang yang tidak waras, orang yang tidak cerdas, orang yang penakut, orang yang apa lagi? Macam-macam lah. Orang gila. Mereka sampaikan Nabi Hud begitu. Nabi Hud apakah berhenti? Tidak. Tetap menyampaikan. Ya? Oh, begitu mereka sampaikan. Ku tak peduli, ku tak percaya. Itu yang mereka sampaikan sama Nabi Hud alaihissalam. Itu bahasanya yang mudah dipahami. Akhirnya apa? Allah marah. Didatangkannya azab dalam bentuk apa? Awan yang besar, yang hitam. Mereka bersenang-senang. Wow, akan hujan, akan datang hujan. Ternyata apa yang terjadi? Apakah hujan yang datang? Bukan. Apa? Angin kencang. Kemudian yang sangat dingin. Terus terlalu dingin. Kemudian merusak semuanya. Akhirnya mereka Allah wafatkan dalam keadaan seperti itu. Intinya ya, yang dari begini menjadi begini. Sesuanya dari yang kuat menjadi lemas dan seterusnya. Pelajarannya apa? Jangan pernah lupakan bahwa kita hanya beribadah kepada Allah. Itulah dalam ihsan. Kalau beribadah, beribadahlah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Itu apa? Rukun bukan. Rukun ihsan. Adik-adik soleh dan soleh sekalian, yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini telah belajar banyak hal. Mulai dari makharijul huruf atau dari mat tabi'i, kemudian ada doa-doa harian, dimulai tadi dengan membaca doa. Maka sebaiknya setiap kali menutup kegiatan, kita juga harus menutupnya dengan membaca doa. Wajib berdoa. Siapa yang bisa membaca doa menutup majelis, atau disebut dengan kafaratul majelis? Siapa yang berani? Ayo, yang mana? Mana dia? Oh, ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bersyukur kepada Allah. Amin, alhamdulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
ilaik. Adik-adik soleh dan soleh sekalian yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tibalah kita pada penghujung acara Anak Soleh. Jangan lupa saksikan hanya di TVRI. Tidak bisa, saya tidak punya TV Ustaz, Kak Ruslan. Saya punya YouTube. Ya, saksikan di YouTube. Tidak punya YouTube, ada juga FB. Terserah mau disaksikan di mana saja. Jangan lupa ada acara Anak Soleh. Adik-adik sekalian, bersama dengan Kak Ruslan, Kak Habib dan semua yang bertugas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan pertemuan setiap kali apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pamitan dan semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya